Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 220, Iwan yang teringat, saat mendengar Angelika, yang menjawab pertanyaan Kauri. Segera saja Iwan itu, akan bicara ke temannya. Bro, kan kemarin gua mau bilang, kok jadi lupa melulu? Kenshin menjawab, emangnya lu mau bilang apa Wan? Lalu Iwan pun menyahut, sambil bicara dengan pelan. Ini bro, apa kamu dengar barusan? Apa yang dikatakan Angelika itu? Kenshin pun menjawabnya, sambil tangannya mengelap piring. Lalu ia pun berucap, ya dengar Wan, aku juga tahu maksudnya. Terus yang kamu mau bilang, itu apa Wan? Iwan pun, lalu dirinya bilang, ini bro, kan saat kemarin di warung kopi, aku mendengar percakapan dua orang karyawan, yang bicara mengenai pekerjaan. Mereka itu saling bercerita, menyebut nama bosnya sendiri. Kenshin menyelanya, terus apa salahnya Wan? Kan itu hanya nama. Iwan menyahut, denger dulu bro, lu langsung motong aja gitu. Ini maksudnya bro, ternyata bos itu, tak asing bagi karyawan, yang lagi ngopi di situ. Mendengar hal demikian, Kenshin langsung mau bicara, namun Iwan segera menghentikan. Kemudian Iwan pun bilang, stop jangan menyela dulu. Ini masih ada lanjutannya bro. Singkat cerita, ternyata bos yang dimaksud itu, yang sedang dibicarakan mereka, adalah pemilik perusahaan lain, yang bukan orang sini, tak kerja di tempat ini pula. Tapi kata mereka, orang itu punya kuasa, mengatur kebijakan di sini. Kenshin pun menyahutnya, loh kok bisa itu? Gimana ceritanya Wan? Saat itu kondisi meeting masih berlangsung. Kauri dan rekan kerjanya sedang melanjutkan bertanya. Angelika dan staf lainnya menjawab pertanyaan itu dengan meyakinkan. Kenshin dan Iwan sendiri, yang kini lagi bicara dengan posisi berdiri. Di saat itu, percakapan mereka tak didengar seorang pun. Lalu Iwan melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Kenshin. Iwan itu bicara pelan-pelan. Kemudian ia berucap, ini bro yang aku dengar waktu itu, yang jadi pimpinan utama di sini. Kan namanya Pak Tirta, lu pernah lihat orangnya belum? Kenshin menjawab, belum Wan. Iwan pun menyahut, sama bro, aku juga belum tahu. Tapi waktu itu, salah satu dari karyawan, yang ngopi di warung bilang, jika Pak Tirta ini, pimpinan utama di sini, adalah menantu seorang pengusaha besar. Kalau nggak salah namanya, mereka waktu itu menyebut, Mr. Lee, yaitu bro orangnya. Dengar-dengar nih, salah satu staf yang ngopi itu bilang, jika dia pernah kerja di perusahaannya Mr. Lee. Dan dia pun katanya, sering ngeliat Pak Tirta pimpinan di sini. Bersama staf lainnya, selalu datang ke kantornya Mr. Lee. Di tiap minggu sekali. Lalu Iwan melanjutkan lagi, ini bro, yang kayaknya penting. Aku dengar pula, dari mereka yang lagi ngopi. Katanya, produksi barang yang di sini sering mengalir ke perusahaannya Mr. Lee. Atau kata lainnya, dijual dengan harga di bawah pasaran. Aku dengar sendiri bro, dari mantan yang pernah kerja di situ. Dia bilang waktu itu, jika pernah ikut mengirim produksi barang di sini, untuk dibawa ke sana. Kenshin pun serius menyimaknya, karena ini penting baginya. Lalu ia pun bicara, kok lu nggak bilang Wan dari kemarin? Hal yang penting kayak gini. Iwan pun menyahut, sudah mau berkali-kali bro. Gua mau bilang ke lu, tapi lu aja selalu kebetulan lagi sibuk menerima telepon, jadinya membuat lupa saat aku mau bilang itu. Rahasia pun telah diungkapkan. Misteri sebab perusahaan ini yang mengalami penurunan sudah diketahui. Kemudian Kenshin dan Iwan selesai merapikan pekerjaannya. Mereka pun bergegas keluar. Kauri, di waktu yang sibuk itu, ia sempat melihat Kenshin yang mendorong troli keranjang, membuka pintu dengan Iwan. Lalu Kauri pun melanjutkan lagi akan pekerjaannya kembali. Di sela hal itu, di tempat yang lain, yang tadi ketahui banyak orang, berada di kantor perusahaan, yang tempatnya jauh. Ternyata, Pak Tirta yang baru disebut Iwan, bersama petinggi lainnya, sedang memantau jalannya meeting, yang ada di sini. Mereka bisa mendengar, lewat sebuah rekaman audio, yang disiarkan secara langsung.
oleh salah satu staf di situ, yang tak lain temannya Angelika, dengan memakai alat perekam yang ditaruh di bawah meja, hingga Pak Tirta dan petinggi lainnya yang berada di kantornya sendiri bisa mendengar semuanya apa yang sedang dibicarakan. Bahkan ia juga tahu nama Kauri, yang tak lain putrinya Pak Henry, yang barusan bilang akan memeriksa komputer. Pak Tirta pun sudah menerkanya, karena itu sudah direncana. Meskipun dilakukan, itu tak akan mengundang curiga. Rupanya, Pak Tirta ini dulu pernah kerja di kantor pusat. Ia juga mengenal ayahnya Kauri. Namun semenjak 1 tahun yang lalu, ia tak kerja di kantor pusat lagi. Karena dirinya waktu itu dipercaya untuk memegang perusahaan yang baru dibeli sahamnya oleh ayahnya Kenshin. Namun, seiring berjalannya waktu, lantaran dirinya punya mertua yang seorang pengusaha kaya, Pak Tirta itu pun diberi satu bidang usaha oleh mertuanya sendiri untuk jadi pimpinan perusahaan. Tentu saja hal itu tanpa diketahui kantor pusat. Jabatannya pun merangkap menjadi seorang bos di 2 tempat yang berbeda. Waktu pun berjalan karena pengaruh dari luar yang begitu gencar. Orang yang dipercaya itu pun lama-lama berubah. Ia kini lebih mengutamakan perusahaan mertuanya sendiri untuk lebih dibesarkan ketimbang tempat kerja lamanya. Namun caranya tak elok dipandang, merugikan orang lain. Kenshin yang mengetahui nama yang baru disebut Iwan, ia pun berencana tak bercerita dulu ke ayahnya. Kenshin itu masih menyimpannya sambil mengumpulkan bukti akan ketidakberesan yang ada di sini. Kemudian, saat Kenshin tiba di dapur utama, Kenshin bertanya pada pekerja yang ada di situ tentang Pak Tirta pimpinan di sini. Yang ditanya pun menjawab kalau akhir-akhir ini pimpinan yang dimaksud itu jarang sekali terlihat. Itu pun 2 minggu sekali beliau datang ke sini karena ada hal penting. Kenshin lalu bertanya sendiri, kok bisa begitu? Gimana caranya? Kok kantor pusat tak mengetahui? Atau membiarkan? Jika bos di sini jarang masuk ke kantornya. Kenshin pun berpikir lagi, terus bukannya sekarang ini kan lagi ada kunjungan kerja? Kok tak nampak pula pimpinan itu? Apa Kauri dan lainnya tak menanyakannya? Atau jangan-jangan Iwan salah informasi? Kenshin jadi bingung akan keanehan di sini. Waktu pun berlalu, kini telah menginjak, sudah di pukul 11 siang. Kauri dan temannya telah selesai merampungkan semua apa yang diperlukan. Jam istirahat pun datang. Para tamu dipersilahkan untuk menikmati jamuan. Begitu pula Angelika dan teman-temannya. Mereka masih ada di situ, sedang mempersiapkan diri akan makan siang bersama. Di tengah hal yang demikian, saat Angelika sedang berbincang dengan temannya, waktu duduk di dekat jendela, Angelika tak sengaja melihat Kauri yang berdiri di luar pintu. Dengan melihat kanan kiri, nampak Kauri sendiri, lalu terlihat olehnya. Kauri tersenyum. Angelika sedikit bertanya, tersenyum kemana Kauri itu? Kemudian, ia mengalihkan pandangannya, menengok ke sebelah kanan, ke arah yang dilihat oleh Kauri. Saat tahu siapa yang datang, terkaget dirinya. Cleaning service itu yang nampak lagi mendorong troli keranjang. Wajahnya tersenyum pula. Angelika pun segera mengalihkannya ke tempatnya. Kauri lagi masih tersenyum pula. Jadinya seakan tak percaya, Angelika pun mengulanginya lagi, memperhatikan 2 kali. Dirinya pun melihat ke arah cleaning service. Angelika kali ini rada pelan mengalihkan pandangannya. Hatinya pun tiba-tiba jadi deg-degan sendiri, tanpa tahu sebabnya. Saat diulang kembali, melihat keduanya, ternyata benar-benar di luar dugaan. Dirinya terheran sekali. Sambil memegang rambutnya, Angelika pun bertanya, ada apa ini? Kenapa Kauri kok saling tersenyum ke cleaning service? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya